Sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita mendengar lagu Indonesia Raya, Mars Universitas Sumatera Selatan, dan penayangan video profil Universitas Sumatera Selatan. Sumatera Selatan siap menyongsong masa depan, ciptakan generasi harapan bangsa untuk kemajuan negara, menjunjung tinggi nilai keilmuan dan visi pendidikan tinggi, kuatkan tekad dalam belajar demi masa depan yang gemilang. Majulah Universitas Sumatera Selatan, karyamu kan selalu menjadi kebanggaan bangsa yang berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan visi Tridharma perguruan tinggi. Kami warga Universitas Sumatera Selatan siap menyongsong masa depan, ciptakan generasi harapan bangsa untuk kemajuan negara, menjunjung tinggi nilai keilmuan, mengemban visi pendidikan tinggi, bulatkan tekad dalam belajar demi masa depan yang gemilang. Majulah Universitas Sumatera Selatan, karyamu kan selalu menjadi kebanggaan bangsa yang berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan visi Tridharma perguruan tinggi.
Selatan siap menyongsong masa depan. Ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Sumatera Selatan adalah Entrepreneur University, terdiri dari 4 fakultas dengan 5 program studi. Diharapkan semua lulusan siap bekerja mandiri dan mampu untuk menciptakan lapangan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi era industri 4.0, kami pada tahap awal menyelenggarakan 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Pertanian. Terdiri dari 5 program studi, yaitu program studi manajemen, program studi ilmu komunikasi, program studi teknik informatika, program studi perikanan, dan program studi agribisnis. Untuk menciptakan lulusan yang profesional dan berjiwa entrepreneur, kami menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang keilmuan. Universitas Sumatera Selatan memiliki 3 kampus. Kampus A di Jalan Letnan Murod Talang Ratu kilometer 5 Palembang. Selanjutnya Kampus B yang terdiri dari 5 lantai yang berada di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 4 Palembang. Kampus C Universitas Sumatera Selatan berada di kawasan strategis Jakabaring, hanya 500 meter dari stasiun LRT. Dalam rangka menciptakan lulusan berjiwa entrepreneur, Universitas Sumatera Selatan menyediakan fasilitas unggulan berupa laboratorium outdoor di kawasan Rambutan Banyuasin, berdekatan dengan kampus utama Jakabaring. Antara lain laboratorium perikanan, laboratorium peternakan, laboratorium pertanian, persawahan, perkebunan, hortikultura, tempat produksi pupuk kompos, serta laboratorium agribisnis lainnya. Untuk menyongsong masa depan yang cerah, mari bergabung dengan Universitas Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar pengabdian kepada masyarakat dengan tema penggunaan SEM, PLS, dan aplikasi multigroup atau MGA untuk penelitian mahasiswa dan dosen S1, S2, dan S3. Webinar ini di bawah naungan LPPM Universitas Sumatera Selatan dan disupport oleh tim LED. Perkenalkan, nama saya Vanesha Rahmania sebagai moderator di sesi acara webinar pada malam hari ini. Untuk acara pembukaan, kata sambut akan diisi oleh Ketua LPPM Universitas Sumatera Selatan, Ibu Seli Ratnasari, SPI MSI. Sebelumnya saya akan membacakan riwayat pendidikan Ibu Seli Ratnasari, SPI MSI. S1 Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Hasil Perikanan, dan S2 Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
program studi agribisnis, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Untuk itu, saya persilakan untuk Ibu Seli melakukan pembukaan dan memberikan kata sambutan pada acara malam hari ini. Oke, terima kasih pada Ibu Vanessa. Apakah suara saya terdengar, Bu Vanessa? Iya, Ibu Seli, terdengar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Ketua Yayasan YP4SS, Ibu Dr. Hajah Halipah Mayudin SPTHTMM, kepada Bapak Rektor Universitas Sumatera Selatan, Bapak Yuda Pratomo Mahyudin MSc PhD, Wakil Rektor 1 Universitas Sumatera Selatan, Ibu Dr. Insinyur Lela Kalsum MT, Wakil Rektor 2 Bapak Rabin Ibnu Zainal MSc PhD, kemudian para pimpinan di lingkungan Universitas Sumatera Selatan, dosen, mahasiswa, dan staf di Universitas Sumatera Selatan. Dan terus spesial saya ucapkan juga yang kami hormati Bapak narasumber, Ibu moderator, dan para peserta seminar yang berbahagia pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti webinar pada malam hari ini. Di mana webinar kali ini dilaksanakan oleh LPPM, di mana kerjasama dengan Prodi Manajemen Universitas Sumatera Selatan. Saya sangat bangga dengan Pak Teguh dan tim. Beliau sudah beberapa kali juga melaksanakan kegiatan webinar, baik itu yang bersifatnya berbayar maupun free. Dan saya yakin para peserta dapat memperoleh ilmu pengetahuannya pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang hadir pada malam hari ini. Mana saya lihat tadi ada berbagai instansi, baik itu universitas, sekolah tinggi, dari Sabang sampai Merauke. Tadi saya juga melihat ada yang dari Semarang, Pontianak, NTT, Palembang yang pastinya, dan beberapa kota lainnya. Seminar kali ini diadakan oleh Universitas Sumatera Selatan, di mana kita juga didukung oleh LED, yaitu Learning, Education, and Development. Webinar yang dimoderatori oleh Ibu Vanessa Rahmania MSI dengan narasumber Bapak Teguh Imam Santoso PhD, berjudul yang tadi pengguna SEM PLS dan aplikasi multi group analisis atau MGA untuk penelitian dosen dan mahasiswa S1, S2, dan S3. Kegiatan webinar ini mengajak kita semua untuk belajar menggunakan penggunaan SEM PLS dan aplikasi multi group analisis MGA dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data. Mungkin saya ada sedikit menjelaskan sedikit tentang multi-group analisis atau MGA. Mungkin nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Bapak Teguh, gitu ya. Analisis multi-sampel ini dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan analisis data berdasarkan data sampel karena memiliki karakter yang berbeda dengan 2 atau lebih karakter. Nah, di mana dalam webinar ini akan menjelaskan tentang pengenalan SEM secara umum. Kemudian juga akan menjelaskan juga aplikasi penggunaan MGA, memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Jadi memang dalam webinar ini juga akan dijelaskan beberapa teknik-teknik ya Pak Teguh ya, dalam pemilihan grup. Nanti juga ada tambahan materi seperti pemberian lisensi 1 month free trial sampai memasang lisensi. Artinya Bapak Ibu semua, malam ini Bapak Ibu semua sangat beruntung. Kenapa? Karena materi yang diberikan ini sangat bermanfaat dan membantu para peneliti, baik dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu, saya dari Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Sumatera Selatan sangat mendukung kegiatan ini, ditambah dengan adanya kolaborasi support dari tim LED. Dikarenakan sudah tidak sabar lagi mungkin untuk mendengar materi ya dari para narasumber, itu Bapak Teguh, saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu yang bisa mengikuti webinar pada malam hari ini. Marilah sebagai pembuka kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Atas terselenggaranya acara webinar kali ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, terutama kami sebagai LPPM Universitas Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih
kepada Allah SWT, kepada tim LED, semua pihak Universitas Sumatera Selatan. Begitupun saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, moderator, semua panitia yang telah berupaya dalam kegiatan pada malam hari ini, sehingga kegiatan pada malam hari ini dapat terlaksana. Dan terima kasih juga kepada semua antusias para peserta seminar. Jadi akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya pribadi sedikit ada memberi pantun di penutup agar Bapak Ibu semua semangat mengikuti webinar pada malam hari ini. Jadi Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Selamat mengikuti seminar, semoga bermanfaat untuk kemajuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Seli selaku Ketua LPPM Universitas Sumatera Selatan. Selanjutnya acara utama pada webinar ini yang akan diisi oleh narasumber Bapak Teguh Iman Santoso, Esos MM PhD. Riwayat pendidikan beliau, S1 Universitas Brawijaya, Program Studi Administrasi Bisnis, Konsentrasi Manajemen Keuangan, S2 Universitas Terbuka, Program Studi Magister Manajemen, Konsentrasi Manajemen Keuangan, S3 University Tun Hussein-on Malaysia, Program Studi Doktoral Falsafah Pendidikan Teknik Vokasional, Konsentrasi minat human research pada bidang kompetensi bekerja. Narasumber kita sudah mendalami bidang statistika dari tahun 2028 sampai sekarang. Dipersilakan Bapak Teguh untuk memulai materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, harapan saya semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang suatu apa. Malam hari ini, ya, materi yang akan saya sampaikan adalah materi multigroup. Ya, semoga Bapak Ibu yang meluangkan waktunya, ya, mendapat ilmu yang berkah, ya, bagi kita semua. Ya, amin. Ya. Pertama-tama ya mungkin ya saya buka slide saya dulu ya. Ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Ya Pak, kelihatan. Ya. Ya, Pak. Ya, malam hari ini kita sedikit belajar mengenai aplikasi multigroup di dalam structural equational modeling, ya, atau yang kita kenal dengan nama SEM. Ya. Kenapa saya pilih topik ini atau judul ini? Ya, karena ya saya melihat selama beberapa tahun ini ya, materi multigroup itu sangat sedikit diberikan dalam pelatihan-pelatihan, ya, dalam pelatihan formal maupun pelatihan informal, ya, juga pembahasan bidang SEM terutama, ya, baik STIB-STEM, ya, maupun SEM PLS dan juga SEM GSDA. Ya. Ini ilustrasi saya nih. Pertama masih jadi bibit, ya. Bibit ini ada analisis regresi jalur, ya, PCA dan SPSS di sini. Kemudian mulai berkecambah, ini mulai masuk SEM, ya. Kemudian mulai membesar, ya, membahas mediasi, ya, mulai membesar lagi, nah, itu moderasi, ya, sampai menjadi rangkaian yang utuh, ya, rangkaian yang utuh suatu pohon, ya.
kita kenal dengan nama multi group analysis. Ini materi ini sebenarnya materi yang agak advance ya, agak berat ya. Tapi saya coba sederhanakan ya bagaimana malam ini biar bisa Bapak Ibu pahami ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Sumatera Selatan ya, Pak Yuda Pratomo MSc, PhD, dan juga Ibu Wakil Rektor, Ibu Dr. Lela Kalsum, MSc, dan juga Pak Rabin sebagai Wakil Rektor 2, ya, PhD, dan juga Ibu Kepala LPPM USS, ya, Ibu Serli, dan Bapak Ibu dosen semua, ya. Ini saya ambil data ini pada saat tanggal 15 Januari yang lalu, ya, itu sudah ada dari Sabang sampai Merauke rupanya kita. Ya, selamat datang kepada teman-teman ya yang hadir pada malam hari ini. Ya, untuk yang tidak dapat hadir, ya mungkin setelah webinar ini akan Pak Kiki nanti akan membagikan rekaman webinar kita. Ya, jangan takut Bapak Ibu. Oke, pertama-tama saya akan mengenalkan materi SEM sendiri. Ya. SEM sendiri, sepemahaman saya, ya, itu ada 4. Ya, rupanya sudah ada 4 yang beredar sekarang. Dari SEM yang paling awal, yaitu disebut juga dengan covariant based SEM. Ya, ini dengan softwarenya Amos, ya, Lisel, dan Stata yang di Indonesia yang terkenal. Ya, itu sudah ada sejak tahun 69. Ya, sudah ada sejak tahun 69. Jadi cukup lama, ya, cukup lama covariant based SEM ini ada, ya, sampai tahun sekitar tahun 80. Ya, sekitar tahun 80 dia belum ada saingannya. Ya, sehingga pada akhir tahun 84 itu ada dikenalkan SEM jenis baru namanya variant based SEM atau yang dinamakan dengan SEM PLS. SEM PLS ini ya hadir sebagai jawaban atas kekurangan-kekurangan yang tidak bisa dilakukan oleh SEM covariant. Ya, banyak kekurangan-kekurangan dari covariant ini yang seharusnya terjawab di SEM varian atau SEM PLS. Namun demikian, ya, sekali lagi pendukung atau pemakai dari covariant based SEM ya tidak terima dengan hadirnya SEM varian. Ya. Sehingga SEM varian ini tidak diakui oleh SEM covariant. Ya, sampai sekarang pun masih terus berlanjut. Ya, masih terus berlanjut. Beberapa profesor di Indonesia ya, itu fanatik dengan covariant. Ya. Namun demikian, ya, oleh demikian timbullah makanya SEM jenis ketiga, namanya SEM GSCA. SEM GSCA ini adalah kepanjangan dari Generalized Structure Component Analysis, ya, sebagai jawaban dari SEM covariant yang tidak mengakui SEM PLS atau SEM varian ini. Ya, dia sifatnya itu ada sebagian dia sifat covariant dan juga ada sebagian dari sifat varian. Ya, jadi dua jenis SEM ini diwakili oleh satu jenis SEM. Ya, namanya SEM GSCA. Ini pada tahun 2010. Ya. Sedangkan yang SEM PLS sendiri, ya, softwarenya ada mulai tahun 2000-an. Ya. Kemudian tahun 2005 ada software namanya Smart PLS 1, 2, yang sekarang berkembang sampai Smart PLS 3. Ya, sekarang sudah sampai versi 3.36. Ya, 2 hari yang lalu keluar 3.36. Ya. Itu tahun 2005, ya, tahun 2005 mulai ada, ya, mulai berkembang sampai tahun 2014, ya, Smart PLS 2. Ya, kemudian tahun 2014 ke atas,
ya diluncurkan lagi oleh pendirinya dan orang Amerika untuk memasarkan secara komersil. Jadi sekarang ini software Smart PLS sudah dipasarkan secara komersil sejak versi 3-nya. Sedangkan SEM GSCA mulai ada tahun 2010. Ya. Itu pun dalam bentuk ya web based, ya artinya harus kita upload ke cloud, ya ke cloud yang namanya web GSCA. Ya. Kabar baiknya ya mulai April tahun 2021 ya SEM GSCA ini melaunching software yang sifatnya standalone, ya yang free of charge, yang namanya GSCA Pro, ya. Jadi sejak tahun April 2011 ya tidak lagi menggunakan web cloud, ya, tetapi sudah berupa software yang bisa di-download secara mandiri, ya. Ini sekarang sudah sampai versi 2 atau versi 3-nya, ya saya kurang mengikuti. Oke, untuk pendekatan yang SEM yang jenis 1, yang kovarian, baik pun yang PLS maupun yang SEM GSCA, ya, ketiga jenis ini merupakan pendekatan yang deduktif. Ya, pendekatan yang deduktif artinya pendekatan yang bermula dari permodelan. Ya, yang permodelan, kemudian baru diikuti dengan data empiris, ya, disamakan dengan data empiris, ya. Jadi dari model dulu, ya, kemudian masuk ke data empiris. Ini 1, 2, 3 ini ya SEM deduktif namanya. Namun ada lagi ya namanya SEM jenis induktif. Ya, SEM jenis induktif ini ya namanya tetrat, Bapak Ibu. Ya, sekarang sudah sampai ke tetrat 6, ya. Yang saya ikuti sampai tetrat 6, ya. Mungkin sudah ada tetrat 7 sekarang, ya. Berbeda dengan pendekatan nomor 1, 2, 3. Ya. Yang keempat ini adalah pendekatan dari data dulu, ya, data empiris dimasukkan dulu, ya, dimasukkan ke software, kemudian software ya secara otomatis berdasarkan algoritma tertentu, ya, akan mencari hubungannya secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat gambar modelnya, ya, modelnya tak perlu dibuat di awal, ya, tapi output dari tetrat 6 ini adalah gambar model. Ya, itulah beda antara ya dua pendekatan, ya, pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Ya. Oke, malam hari ini ya Bapak Ibu akan kita coba diskusikan ya sebenarnya bagaimana sih multi group ini. Ya, multi group ini pada dasarnya ya yang pertama kali itu dilakukan secara manual. Ya, secara satu persatu. Ya, pertama kali adalah grup laki-laki dan grup wanita. Ya, masing-masing kita cari koefisien parameternya, ya pas parameternya. Ya, kemudian kita bandingkan standar errornya. Ya, nanti akan ketahuan ya setelah kita bandingkan keduanya. Namun demikian, ya di SEM ini ada fasilitas namanya MGA atau multi group analysis, yaitu hanya sekali jalan, ya hanya masukkan data sekali pencet sudah jadi. Ya, itu hal yang lebih mudah, ya. Tapi dengan syarat, ya data yang Bapak Ibu kolek, ya data yang Bapak Ibu kumpulkan harus sudah ada kodifikasi atau kategori jenis kelamin, yang mana yang wanita, yang mana yang pria. Ya, saya biasa mengkodekan wanita itu dengan 0, ya 0 itu wanita, ya yang pria itu kodenya 1. Ya, jadi wanita 0,
pria 1. Ya. Oke, multi group analisis ini ya juga bukan hanya untuk pria dan wanita. Ya, multi group ini terus terang bukan hanya untuk grup wanita dan grup pria, tetapi untuk kategori-kategori yang lain. Ya, kategori-kategori yang lain itu adalah berdasarkan umur. Ya, misalnya umur umur 20 sampai umur 31. Ya, umur 20 sampai 31 itu kita kategorikan, kita beri kode 1. Ya, kemudian kode 2 umur 20 sampai 31. 20 sampai 31. 21 sampai 30. Ya, balik saya. 21 sampai 30. Yang kode kedua adalah 31 sampai 40. Yang ketiga adalah 41 sampai 50. Yang keempat adalah 51 sampai 60. Ya, jadi data itu ada 4 jenis, ya, 4 jenis data. Nah, bagaimana dengan kesimpulan, ya, kesimpulan dari tiap grup kategori umur ini? Ya, itu pun dapat dilihat dengan cara MGE ini. Ya. Oke, tidak berpanjang waktu, mungkin saya akan peragakan di Smart PLS. Ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Sudah. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, kita buka saja. Nah, untuk yang pertama kali ya, kita bagi ya grup laki-laki dan grup perempuan. Ya, grup laki-laki sendiri, grup perempuan sendiri. Ya, artinya terpisah, ya, terpisah file datanya baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan permodelan model yang kita buat, ya, itu model yang sederhana sekali, yaitu kepuasan kerja terhadap kinerja. Yang mau kita bandingkan ini adalah kepuasan kerja laki-laki dan kepuasan kerja perempuan. Kira-kira ada perbedaan tidak? Kalau sekilas hipotesisnya seperti itu, Bapak Ibu. Ada. Oke. Untuk grup laki-laki, ya, seperti biasa di SMPLS, ya, kita lakukan dua uji, yaitu outer model dan inner model. Ya, kita jalankan dulu outer model dengan PLS algorithm. Ya, parameter ini kita biarkan, ya, kita start calculation saja. Kemudian kita periksa apakah ada loading faktornya yang berada di bawah 0,7. Ya, yang bawah 0,7 harus kita gugurkan. Ternyata ini tidak ada. Ya. Dia mempunyai Potts coefficient sebesar 0,816. Ya. Kemudian kita jalankan, apalagi Bapak Ibu, kita jalankan bootstrapping atau uji signifikansinya. Ini kita biarkan saja, kemudian kita start calculation. Ya. Kalau kita lihat di sini adalah ya kepuasan kerja terhadap kinerja untuk data laki-laki ini, ya ternyata signifikan, ya signifikan, ya dengan Potts coefficient ya sebesar 0,816. Ya, itu yang pertama kita lakukan.
Yang kedua, ya, data itu kita data perempuan, ya, data MGI perempuan, ya, kita running-kan juga. Pertama kali kita PLS algorithm kita jalankan untuk outer model. Kemudian kita gugurkan yang di bawah 0,8 ini 0,7, ini kayaknya di atas 0,7 semua ya. Ya, ini mempunyai fast coefficient 0,971. Kemudian kita jalankan bootstrapping. Ya, bootstrapping itu inner model ya untuk mengetahui signifikansinya. Ya. Signifikansinya juga kita lihat bahwa kepuasan kerja terhadap kinerja itu di data perempuan itu ternyata signifikan Bapak Ibu. Ya, dengan p-value-nya berwarna hijau di sini. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah ada bedanya antara data laki-laki dan data perempuan. Nah, saya kembali ke slide awal tadi, ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, yang kita cari adalah nilai T-nya. Ya, nilai T-nya. Ya, nilai T dari kedua jenis sampel tadi. Baik sampel pria maupun sampel wanita. Ya, biasanya part sampel 1 itu wanita, part sampel 2 itu adalah pria. Ya. Ini dimasukkan ke dalam rumus ini Bapak Ibu. Ya, kemudian kita akan peroleh ya nilai T-nya itu ya minus 2,370. Ya, minus 2,230 ini kita bandingkan dengan T-tabel. Ya, T-tabel itu yang sebesar 2 tel itu sebesar 1,96. Karena ini bernilai minus, ya, T-tabelnya juga bernilai minus. Ya, baiknya kita absolutkan. Ya, kita absolutkan agar perbandingan yang sepadan. Ya, jadi kalau kita kita absolutkan menjadi 2,370. Yang ini juga 1,96. 2,370 ini adalah lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis awal kita tadi terbukti. Ya, hipotesis awal kita terbukti bahwa ya memang benar ada perbedaan antara kinerja kepuasan kerja terhadap kinerja tadi. Ya, itu cara yang kalau kita menggunakan cara yang lama, ya, cara sederhana, ya kita bandingkan satu persatu. Namun demikian, ya PLS tidak demikian. Ya, PLS memberikan kita kemudahan, ya untuk membuat perhitungan. Ya, saya kembali ke PLS ini. Ya, saya tutup aja datanya. Ya. Oke. Yang kedua adalah dengan cara MGE berdasarkan ya, yang otomatis di Smart PLS. Ya, Smart PLS itu menyediakan fasilitas otomatis sebenarnya. Nah, tapi ya syaratnya adalah data kita harus ya sudah dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya, Bapak Ibu. Ya, ini ada JK di sini, ya jenis kelamin.
Ya, jenis kelaminnya kalau 1 itu laki-laki, ya 0 itu perempuan. Ya, 1 laki-laki, 0 itu perempuan. Ya, 1 laki-laki, 0 itu perempuan. Terus datanya seperti itu. Kemudian ini sudah saya buat. Yang coba kita clear data grupnya dulu. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah dari data yang masih asli ini, ya kita buat data grupnya. Ya, bagaimana kita buat data grupnya? Di atas ada menunya di sini. Ya, ada add data group, ada generate data group, ada clear data group. Kita generate data group. Ya, grup ini kita ubah menjadi ya jenis kelamin. Ya. Kemudian kolom ini ya kita klik di kolom ini ya yang kita pilih adalah JK atau jenis kelamin. Itu ada 2 angka unik ya, 2 unique value-nya. Ya, kemudian kita klik OK. Kemudian dia akan ke layar data group ya. Nah, di sini ya data grup yang wanita itu ya, yang wanita itu tadi saya kasih angka 0 ya, maka ya ini akan saya ganti menjadi ya wanita ya. Sedangkan jenis kelamin yang 1 itu adalah jenis kelamin yang laki-laki. Laki-laki. Ya, jadi sudah kita bedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Ya, datanya di sini ada 28 orang laki-laki, 20 orang perempuan dan 32 orang laki-laki. Ya. Kita kembali ke menu gambarnya, ya. Ini kita calculate dan kita jalankan menu multi group analysis. Di PLS ini ada menunya multi group analysis. Ini kita klik sekali, ya. Yang atas kita pilih laki-laki, yang bawah grup B kita pilih perempuan. Kemudian kita start calculation. Ya. Ternyata, ya. Kepuasan kerja terhadap kinerja ya di sini bisa kita lihat ya, ada beda antara pass coefficient laki-laki dan wanita sebesar 0,064 ya, beda pass coefficient-nya. Beda pass coefficient ini signifikan atau tidak ya, ternyata ya hasilnya tidak signifikan ya, karena V-value-nya ini berwarna merah ya, atau lebih besar dari 0,05. Ya, ini 0,408 adalah lebih besar dari 0,05 ya, artinya hipotesis kita ditolak. Yang artinya ya semula ya hipotesis kita itu ya menyatakan bahwa memang ada perbedaan. Ya, memang ada perbedaan. Kalau ini hipotesis kita menyatakan tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Sebentar. Mungkin saya salah, ya mungkin saya salah. Hipotesis yang pertama itu ya hipotesis komparasi. Hipotesis komparasi menyatakan bahwa memang ada perbedaan. Ya, kalau yang ini tidak ditolak berarti memang tidak ada perbedaan. Ya, ini artinya tidak ada perbedaan. Ya, sebesar 0,064 ini ya sebenarnya bukan ada perbedaan. Ya. Kita kembali ke apa namanya? Ke PowerPoint saya. Ya, hasil MGA langsung muncul, ya pass coefficient, ya beda difference-nya 0,064,
Ya, p-value berwarna merah 0,4, artinya hipotesis yang kita nyatakan adalah adanya perbedaan grup, ya, adanya perbedaan grup itu tidak terbukti. Ya, ini hasil dari kita yang tadi. Ya, sampai di situ dulu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator Bu Vanessa. Terima kasih Bapak Teguh telah menyampaikan materi webinar pada malam ini. Selanjutnya, belum siap ini baru sampai pertengahan ini, Bu Vanessa. oh ya, untuk 3 orang pertama, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand dan chat di Zoom meeting. Ya, Bapak Kadir. Baik, terima kasih waktunya yang diberikan. Assalamualaikum Pak Teguh. Ya. Saya mau tanya Pak, saya pernah pakai MGA ini, tapi pas di running itu datanya tidak mau Pak. Setelah saya cek ternyata katanya datanya kurang gitu. Apakah ada pengaruh seperti itu, Pak? Saya ulangi, Pak Kadir. Pak Kadir jalankan SEM PLS atau SEM yang lainnya? SEM PLS, Pak. Oke. Apakah ada minimal jumlah datanya untuk bisa running ya di MGA ini? Oke. Terus yang kedua, Pak, misalnya saya punya 5 variabel, kemudian yang terbukti ada signifikan di MGA itu hanya 1. Apakah itu bisa atau gimana, Pak? Oke. Itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Untuk Ibu Miranda Rika Amalia. Saya jawab dulu ya, Bu Vanessa. Oh, baik. Biar tidak lupa. Ya. Pak Kadir, ya. Ada memang persyaratan running PLS ini, ya. Dari depan saya agak lupa tadi, ya, mengenai perbedaan antara 3 jenis PLS itu. Ya, yang pasti, ya, PLS SEM ini dan SEM GSCA mempunyai karakteristik bisa mengolah data sampai 30 data. Ya, saya ulangi, ya, bisa mengolah sampai 30 data. Ya, jadi kemungkinan tadi yang Pak Kadir itu datanya ya kurang dari 30. Ya, kurang dari 30 memang itu sudah masuk wilayah statistik kualitatif. Ya, kalau 29 saja, 28, 27, nah itu sudah masuk wilayah kualitatif. Artinya batasan paling bawah di statistik kuantitatif ini adalah batasannya 30. 30 itu magic number, Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yep. Kebetulan saya kan runningnya itu 71. 71 responden. Ya. Itu dia tidak bisa runningnya. Kemudian saya tambah datanya jadi 100 lebih, begitu baru bisa running. Apakah karena sifat datanya atau seperti apa ya Pak Teguh? Saya tidak pasti ya. Mungkinan Pak Kadir nanti setelah webinar ini mungkin bisa konsultasi sama saya ya secara langsung. Jadi datanya Bapak Kadir kirim ke saya, ya kita jalankan. Ya, ini contoh datanya yang saya jalankan ini justru hanya sekitar 40-an data, Pak Kadir. Ya, itu bisa mau jalan. Siap. Ya, hanya 40 data, ya bisa mau jalan. Ya. Siap. Kemudian pertanyaan Pak Kadir yang kedua, ya MGA itu, ya jika hanya satu yang ternyata yang berwarna hijau, ya yang terbukti, yang lain tidak terbukti, ya tidak apa-apa. Ya, kalau kita lihat, kita bandingkan jalur kepuasan kerja
Ya, nanti pada contoh-contoh berikutnya atau pada saat latihan itu saya akan memberikan contoh yang lebih kompleks ya, contoh yang lebih kompleks yang tidak hanya dari satu jalur. Kalau ini kan satu jalur, Pak. Ya, kepuasan terhadap kinerja. Ya, satu jalur aja. Ya, nantinya ada data simulasi itu untuk mediasi lebih banyak lagi. Ya, kemudian untuk latihan itu ada mediasi dan moderasi. Demikian Pak Kadir, ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin. Terima kasih Pak Kadir. Untuk Ibu Miranda, boleh bertanya? Silakan Bu. Silakan Ibu. Oke, next aja. Mungkin Bu Vanessa. Untuk Bapak Anwar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih waktunya. Saya mohon izin bertanya Bapak Teguh. Jadi, untuk terkait dengan kelompok barusan grup, apakah itu terserah kita membuat grup itu? Kan kalau barusan itu kan grup laki-laki perempuan berdasarkan jenis kelamin. Kalau seandainya kita membuat grup itu berdasarkan geografis, contohnya perkotaan, pedesaan, apakah itu bisa ataupun boleh? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, pernah dulu saya ketika ikut pelatihan tentang SEM, katanya sebelum kita nyebar kuesioner kita harus uji model dulu. Nah, kalau di GMA di GMA ini apakah sebelum nyebar kuesioner juga peraturannya harus uji model terlebih dahulu juga? Terima kasih, itu saja. Oke, Pak Anwar, ya. Untuk pertanyaan pertama tadi, ya saya sudah berikan sedikit gambaran bahwa kelompok ini sebenarnya bisa macam-macam, ya. Ada kelompok umur, ya umur itu macam-macam kategorinya, ya. Yang contoh saya berikan di dalam slide saya ada 4, ya, ada 4 jenis umur, ya. Itu bisa. Apalagi yang hanya 2 kategori, ya hanya 2 kategori, yang kota dan desa, ya 2 kategori kota dan desa itu sangat bisa sekali. Memang ya alat Smart PLS ini hanya bisa membedakan 2 saja, ya 2 grup yang berbeda, ya 2 grup yang berbeda. Namun kalau grup itu lebih dari 2, ya kita terpaksa kita lihat perbedaannya satu persatu. Ya, kita lihat perbedaannya satu persatu. Ya, begitu yang pertanyaan pertama, ya untuk Pak Anwar. Ya, pertanyaan yang kedua adalah apakah kita lakukan uji sampel dulu, ya, atau yang dinamakan itu uji validitas atau uji reliabilitas, begitu kan Pak? Betul. Oke, ya, saya jawab ya. Baik di SEM, CBSEM, ya, maupun di PLSM dan di GSCA, ya. Ya, tiga jenis SEM ini, ya, itu tidak lagi mengadakan pretest atau ujian awal, ya, tetapi uji validitas sama reliabilitasnya diadakan di dalam software, ya, baik di software AMOS, ya, Lisrel, maupun di Smart PLS ini, maupun di
GSCA Pro, ya semua semua uji itu dilakukan di dalam software, Pak. Ya, jadi tidak ada namanya uji SEM ini, ya uji modelnya tersendiri. Nah itu menyalahi dari yang ada di softwarenya sendiri, ya baik di CWSEM, ya maupun di PLSM dan juga di GSCA. Begitu Pak Anwar. Apa sudah jelas Bapak Anwar? Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Anwar. Untuk satu pertanyaan lagi, Ibu Dinda Apriliani, dipersilakan. Ibu Dinda. Baik, selanjutnya Bapak Ryan. Apa tidak ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau gitu saya lanjutkan aja dulu. Ya, Baik, apa? Dipersilakan Bapak Teguh. Selanjutnya kita buat kategori berdasarkan umur, ya Bapak Ibu. Ya. Di kategori ini, ya, ini masih saya salah sini ada tetap JK ya pengkodean saya. Umur itu ada saya bagi menjadi ada kode yang 0, ya kode yang 0. Ya, ada kode 2, ada 1, ada 2, ada 3. Ya, itu berarti ada 4 pengkodean. Ya. Oke, ini data grup yang sudah saya buat. Ya, saya delete aja ya. Ya. Kita buat lagi data group, generate group, ya. Grup ini kita ganti dengan umur, ya. Nah ini yang kita pilih adalah unique number yang kode JK, ya. Ada 4 pengkodean di situ. Kita klik OK. Yang pertama kali itu adalah umur 21 sampai berapa tadi? 30 tahun. 31, Pak. Ya, 30 tahun. Kemudian yang kedua adalah umur 31 sampai 40. Sampai 40 tahun. Ya. Kemudian empat satu sampai 50 tahun. 50 tahun. Oke. Dan yang terakhir adalah umur 51 sampai 60 tahun. 60 tahun. Jadi pengkodean data itu penting ya, atas keberhasilan kita dalam membangun hipotesis ya. Umur 21 sampai 30 ini ada 21 responden, ya. 31 sampai 40 ini ada 17 responden.
umur 41 sampai 50 ini ada 10 responden, ya. Dan yang terakhir adalah umur 51 sampai 60 ini ada 12 responden. Oke. Yang kita mau uji masih sama, ya. Kepuasan kerja terhadap kinerja bagaimana berdasarkan umur, ya, berdasarkan umur yang 4 kategori ini. Ya, berdasarkan umur yang 4 kategori ini apakah sama hasilnya? Ya, kita lihat. Ya, kita jalankan, ya, multi group. Nah, karena Smart PLS ini hanya bisa membedakan 2 saja, maka yang kita pilih adalah 21 dan 31 sampai 40. Ya, 22 ya, kita bandingkan. Kemudian kita runningkan. Nah, ternyata ya beda pas koefisiennya sebesar minus 0,045. Ya, minus 0,45 ini ya secara statistiknya bahwa memang tidak ada bedanya. Ya, tidak terbukti dia. Ya, tidak terbukti berbeda. Nah, lalu kita jalankan ya uji yang kedua. Ya, multi group. Ya. Ini kita ganti 41 ya dengan 50. Ya. Ternyata grup yang kedua ya kita lihat bedanya ya. Beda pas koefisiennya itu antara 1 dan 41 dan 50 ini berbeda minus 0,034 ya. Pas koefisien beda pas koefisiennya. Namun demikian ya ternyata hipotesis kita lagi-lagi tidak terbukti. Ya, karena p-value-nya adalah merah ya atau lebih besar dari 0,05. Ini 0,184. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin? Ya, selamat malam Pak Teguh. Ya, sama-sama. Ya, saya mau tanya tentang makna dari part koefisien itu, Pak. Pak, mungkin bisa jelaskan. Pak siapa ini yang bertanya? Pak Made, Pak Made. Pak Made. Oke. Oke. Pak Made, pas koefisien ini artinya ya di dalam kita yang jalankan secara tadi ya secara konvensional tadi kita bandingkan satu persatu antara pas koefisien ya pas koefisiennya itu ternyata berbeda sebesar minus 0,034. Nah, maknanya apa Pak? Maknanya apa? Ya. Pemaknaannya gimana gitu? Kalau dia positif, kalau dia negatif. Gitu. Oke, kalau positif, ya, kalau positif artinya dia mempunyai hubungan searah, ya, hubungan searah, ya, hubungan searah. Sedangkan kalau minus seperti ini, ya, hubungannya bertolak belakang, ya, hubungannya bertolak belakang. Itu arti pas koefisien yang sebenarnya ya baik plus maupun minus ya. Sebentar Pak Teguh, mungkin saya salah informasi dari diskusi-diskusi webinar sebelumnya karena MGA ini kan sebenarnya model moderating Pak Teguh ya, model moderating. Jadi setahu saya MGA ini sebenarnya model moderating yang memang menggunakan subsampel gitu. Jadi tanda positif negatif itu menurut saya itu melemahkan dan menguatkan. Tapi nanti ujung-ujungnya di belakangnya teruji apa tidak dilihat dari nilai signifikansinya. Kira-kira gimana? Kalau saya konfirmasi seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Ya, kalau Bapak mempunyai pemaknaan yang berbeda,
ya saya juga tidak bisa memaksakan diri, ya, tidak bisa memaksakan diri, ya. Setahu saya Pak Skopesen ini hanya bedanya, ya, bedanya antara ya grup yang satu dengan grup yang lain, ya. Ya, Pak, Seperti saya ngerti, tapi mana negatif positif itu, Pak. Itu Pak saja. Oke, saya buka lagi yang pertama tadi, Pak. Ya, tadi kan positif. Ya, saya buka lagi yang pertama. Nah, ini 0,816 ya untuk MGA laki-laki. Kemudian kita lihat yang perempuan. Ya, perempuan berapa sih? Ternyata perempuan lebih besar, ya, 0,971. Nah, beda 0,971 sampai 0,816 ini adalah perbedaannya. Ya. Ya, kalau kita lihat adalah perempuan 0,971, ya, laki-laki sebesar 0,816. Itu ada bedanya sekitar 0,155. Ya, sebesar 0,155. Ya. Beda koefisien ini sebenarnya bermakna atau tidak? Ya, bermakna atau tidaknya itulah dari nilai signifikansinya yang kita lihat, ya, atau nilai T-nya kita bandingkan, ya, kalau secara tradisional atau secara konvensional. Ya. Kalau secara MGE sendiri, ya itu bisa langsung pakai menu MGE-nya. Nanti menu MGE-nya itu berapa dia? Begitu, Bapak. Ya, makasih Pak. Dengan Ada lagi mungkin? Silakan, Pan. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Dipersilakan. Maaf Pak, saya tadi hadir Pak. Mau konfirmasi lebih lanjut Pak terkait yang umur tadi. Berarti dari yang grup 1 sampai grup semuanya itu dibandingkan semua ya? Begitu Pak ya? Betul. Oh, baik Pak. Nanti dicari satu-satu gitu ya? Ya, karena alat yang SEM PLS ini, ya, baik yang CB-SEM maupun yang Smart PLS, nanti sama juga yang GSA, itu hanya bisa membandingkan 2 grup saja. Grup grup A sama grup B. Ya, yang 2 grup ini yang dapat dibandingkan langsung tadi laki-laki dan perempuan, ya, kota dan desa. Ya, kalau ada 4 grup, nah kita bandingkan satu-satu. Oh, baik Pak, terima kasih Pak Teguh. Oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Raise hand ya Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, Bapak Teguh boleh melanjutkan materi. Oke, di sini saya sudah menyediakan ya file untuk latihan, ya file untuk latihan di rumah. Ya, Bapak Ibu bisa latihan sendiri ya dengan data mediasi. Ya, ini terdiri dari 2 mediasi. Ya. Kemudian dengan data moderasi. Ya, data moderasi itu bagaimana? Ya, silakan Bapak Ibu mengerjakan, ya. Tetapi saya akan kasih clue sedikit, ya, akan kasih clue sedikit mungkin.
MGA mediasi. Nah, MGA mediasi itu seperti ini. Ya, jalurnya ada berapa? Ada komitmen profesional ke komitmen organisasi, ada komitmen organisasi ke kinerja, ada komitmen profesional ke kinerja, ada komitmen profesional ke kepuasan, ada kepuasan ke kinerja. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jalur yang mau kita bedakan. Ya, kategorinya sama, ya laki-laki atau perempuan. Ini datanya sudah saya buat, ya laki-laki atau perempuan di sini, ya dengan cara yang tadi. Kemudian kita jalankan Smart PLS-nya. Ya. Ya, yang pertama kali itu, ya kita periksa apakah loading faktor yang dihasilkan sudah berada di atas 0,7. Ya, caranya kita pencet shift di sini, kemudian kita tandai, ya, yang akan kita gugurkan. Ini ada KO 10, 11. Oke. Oke, komitmen profesional kita lihat P1, KP2, KP3, U2, 3, ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian bawahnya ini ada K2, yang terakhir adalah berapa di K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8. Ya, ini kita rapikan dulu indikatornya. Ya, kemudian kita jalankan iterasi kedua. Iterasi kedua kita lihat ternyata masih ada K8. Kemudian ya sudah K8 saja. Ya, kita jalankan iterasi ketiga. Iterasi ketiga sudah oke. Ini habis nih, hampir habis. Kita jalankan lagi. Ya, sudah Bapak Ibu ya. Kemudian kita jalankan multi group analisis. Ya, satu laki-laki, satu perempuan. Ya, hasilnya bagaimana? Ya, ternyata Bapak Ibu, ya hasilnya semua merah semua. Ya, tidak ada satupun ini apa namanya p-value-nya yang berwarna hijau. Ya, artinya semua jalur ya yang kita hipotesiskan tertolak. Ya, ini beda pas koefisiennya antara laki-laki dan perempuan. Ya, hanya satu saja ini komitmen profesional ke kinerja. Ya, yang bernilai positif. Ya, yang lainnya adalah bernilai negatif. Begitu Bapak Ibu. Saya serahkan ke Mbak Vanessa. Ya, silakan boleh tanya jawab. Izin Pak Teguh, tadi ada yang ingin bertanya, Bapak Adi dan Ibu Hani. Bapak Adi bertanya, selamat malam Pak Prof, dalam penggunaan MGA ini apakah semua skala pengukuran bisa dipakai? Oke. Yang kedua tadi? Yang kedua Ibu Hani,
Ibu Hani memiliki dua hipotesis. Hipotesis pertama dikatakan support pada kisaran angka berapa. Yang kedua, model yang dibangun dari di Smart PLS harus memenuhi syarat apa saja agar bisa dikategorikan di fit model. Oke, saya jawab yang pertama ya. Yang pertama adalah pertanyaannya apakah bisa di semua skala, ya. Saya jawab ya bahwa hanya Smart PLS dan GSCA ya yang mampu ya membuat perhitungan, membuat analisa ya dengan skala yang 4 itu. Ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dia mampu ya. Namun ini tidak dapat dilakukan jika Bapak Ibu menggunakan CBSEM. Ya, ini adalah kelemahan CBSEM. CBSEM itu hanya satu jenis skala, ya, skala interval. Kalau belum ke ordinal, masih skala ordinal, itu pun harus diintervalkan, ya, lewat metode successive interval. Itu yang pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan kedua, ya, hipotesisnya support bagaimana? Pertanyaannya support bagaimana? Ini saya kurang jelas, ya, kurang jelas pertanyaannya, ya. Pertanyaan ketiga, ya, untuk model fit, ya, model fit bagaimana? Ya, model fit memang di sini tidak saya bahas lebih khusus adalah model fit. Ya, model fit itu adalah ya salah satu perhitungan dari PLS. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam, ya bisa hubungi LED mungkin ya. Di situ ada tiga apa namanya GOF yang dapat dibaca perhitungannya. Yang pertama kali adalah SRMR. SMRR ya yang kita lihat adalah model yang keduanya ya, yang di sisi kanannya ya. SRMR-nya itu harus berada di bawah 0,08. Ya, itu baru dikatakan model fit. Sedangkan untuk goodness normal fit index, ya, normal fit index itu harus lebih besar dari 0,9, ya, lebih besar dari 0,9. Nah, itu baru dikatakan model itu fit. Dan kita lihat lagi satu buah goodness of fit, kita lihat RMS theta. Ya, RMS theta-nya jika itu mendekati 0, ya 0, berapa itu artinya model itu sudah fit. Begitu Bu Eni ya. Ada lagi Pak, dua orang yang ingin bertanya. Pertama Bapak Anwar, bagaimana cara gambarnya pas di aplikasi Pak? Bapak Anwar bingung saat mau gambar, klik di mana setelah import file. Yang kedua, Ibu Hikmah, apakah ada cara berbeda untuk menguji hipotesis antara variabel moderating dengan variabel intervening? Oke. Yang pertama kali adalah cara menggambarnya. Ya, cara menggambarnya itu gampang aja Bapak. Ya, saya kembali ke saya yang ini. Ya. Caranya ya kita letakkan di indikator X1 ini ya, kemudian kita pencet shift. Ya, kita tarik sampai
X5. Ya, kemudian kita drag and drop ya ke layar. Kita klik kanan, kita ganti kepuasan kerja. Ya. Kemudian kita letakkan di X6 sampai X13. Ya, kemudian kita drag and drop. Ya, kita lepaskan. Ya, klik kanan. Ya. Kemudian klik kanan lagi, kita rename. Ya. Kita ganti kinerja. Ya. Untuk yang kedua, baru kita hubungkan. Kita klik connect. Ya, kita klik connect, kita hubungkan, klik sekali. Ya, kemudian kita netralkan. Nah, sudah jadi Bapak. Ya. PLS adalah cara yang termudah untuk membuat gambar. Begitu Pak Anwar. Ya. Sedangkan yang kedua tadi, Ibu siapa tadi? Fani, Ibu siapa? Ibu Hikmah, Pak. Ibu Hikmah. Ya. Apakah berbeda? Ya, berbeda antara yang mediasi sama moderasi. Kalau hipotesisnya MGA, hipotesisnya perbandingan, itu tidak ada bedanya mau yang model biasa, mau yang mediasi, mau yang moderasi, ataupun yang model rumit sekalipun, itu tidak ada bedanya. Itu tetap sama. Ya, caranya. Ya, basisnya basis datanya tadi. Ya, datanya itu harus benar, harus kita kodekan. Kita kodekan, kita kategorisasi. Hanya saja ya itu akan berbeda kalau ya pertanyaan Ibu tadi hipotesis moderasi dan hipotesis mediasi, ya itu akan berbeda. Ya akan berbeda caranya. Ya caranya kita untuk mengetahuinya. Begitu, Bu. Ada lagi mungkin? Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Baik Pak, boleh dilanjutkan. Sudah habis materinya, Bu. Mohon izin, Mbak. Silakan, Bu. Ya, maaf nggak bisa buka kamera ya, nggak pakai jilbab. Iya. Pak Teguh, Assalamualaikum, salam kenal. Ya, waalaikumsalam, Bu. Pak Teguh, mohon maaf kalau kita kan harus kerangka konseptual tuh sekarang melalui apa namanya, melalui ini start video saya nggak bisa buka, mohon maaf. Gak apa-apa ya? Gak apa. Ini saya diminta ini sama co-host, as you start your video. Saya nggak pakai jilbab, Mbak. Kalau udah malam. Ya, jadi itu harus kerangka konseptual itu harus melalui SEM sekarang, Pak Teguh. Nah, itu kalau nggak tanpa data dulu ya, itu saya warnanya nggak bisa berubah itu merah, tetap merah. Itu susah, harus pakai data dummy katanya. Saya agak bingung itu, Pak Teguh. Mohon pencerahannya, Pak Teguh. Oke. Ya, memang benar kalau kita buat yang seperti Ibu bilang tadi, ya, ini variabel kinerja, kepuasan kerja, ya, ini variabel kinerja, ya, kemudian kita hubungkan, ya, ini belum berarti apa-apa, Ibu, ya, walaupun permodelan sudah kita buat, ya, tapi data indikatornya belum ada, ya, data indikatornya ini akan sangat penting sekali bagi kita untuk meletakkan ke kontrak kepuasan kerja dan juga kontrak kinerja. Sehingga kalau tanpa data memang hanya buat model yang berwarna merah yang artinya belum bisa dianalisa lebih lanjut. Model ini bisa kita analisa lebih lanjut kalau sudah berwarna biru, ya, yang artinya sudah dilengkapi dengan indikator,
dan juga arah koneksinya juga sudah benar. Begitu Ibu. Oh, baik Pak. Tapi kenapa sekarang ini ya permintaannya begitu ya? Para promotor tuh sekarang pada minta langsung ke ini aja gitu. Langsung ke SEM-nya saja, nggak apa-apa buat kerangka konseptual. Artinya kita harus mengarang-arang dulu, membuat data dummy sehingga keluar indikator, sehingga kerangka konsep tuh kelihatan gitu, terlihat gitu. Saya kemarin juga nyoba-nyoba ya seperti itu, jadi ya nggak kayak kurang yakin gitu loh, Pak Teguh ngoten. Sebenarnya nggak perlu di data dummy dulu, Bu. Ya. Nggak perlu ya? Cukup data 30 saja bisa jalan ini. Oh gitu, 30 aja asal dia bisa bentuk gitu ya. Dan warnanya tetap, ya warnanya biar berubah putih ya, Biru. putih atau abu-abu ya. Ya warnanya akan berubah biru nanti. Asalkan indikatornya sejumlah 30. Oh iya iya. Yaitu syarat minimal untuk jalan di Smart PLS dan di GSCA, Bu. Oh iya, demikian juga dengan persamaan strukturalnya ya Pak Teguh. Setelah itu kan buat persamaan struktural per indikator ya, per variabel sorry. Betul ya? Oke, kalau yang seperti itu, kayaknya promotor Ibu mengendaki Ibu memakai CBSEM sih. Kalau di PLS tidak ada aturan seperti itu, ya. Tidak ada ya, makanya. Tidak ada aturan seperti itu, Ibu. Iya betul betul. Makanya saya juga bingung, makanya saya ngikutin lagi ini. Kok saya belum paham ya. Aduh. Oke, baik, terima kasih Pak Teguh, terima kasih banyak. Ya, Ibu silakan ikut di pelatihan yang saya adakan hampir tiap minggu ada, ya. Oh, tiap minggu. Iya, baik. Ya, makasih. Oke, ada lagi mungkin? Ada tambahan Pak dari Ibu Hikmah tadi. Bagaimana jika berbeda? Gimana Bu Vanessa? Pertanyaan yang tentang moderating dan intervening, beliau menanyakan lagi bagaimana caranya jika berbeda. Berbeda apanya? Tadi sudah saya jelaskan, ya. Kalau itu dalam kerangka MGA atau multi group analysis itu tidak ada bedanya antara moderating, moderating dan mediating itu tak ada bedanya. Tetapi kalau itu yang ditanyakan adalah bagaimana untuk menguji mediasi dan menguji moderasi, itu memang ada bedanya. Ya, Bapak Ibu ya harus ikut yang khusus berbayar dulu, ya, berbayar baru akan tahu gitu. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Bisa dilanjutkan Pak untuk materi lisensi. Oh, saya boleh bertanya Pak Teguh, Bu Vanessa? Selamat malam Pak Teguh. Alhamdulillah Bapak dari Brawijaya, saya senang sekali. Mungkin sama dengan saya. Ini saya ingin bertanya Pak Teguh yang berkaitan dengan kalau itu studi kasusnya 2 Pak. Apakah studi kasusnya 2 itu bisa menggunakan MGA itu, multi group analysis? Gimana Pak? Kurang jelas Pak, kurang jelas, suaranya kecil Pak. Kalau misalkan studi kasusnya 2 Pak, studi kasusnya 2, apakah bisa menggunakan MGA? Respondennya cuma 1. Nah ini yang jadi pertanyaan seperti itu Pak. Respondennya cuma 1. Iya, kalau yang tadi Pak Teguh jelaskan kan 2 ya Pak, laki-laki dengan wanita ya Pak, atau laki-laki dengan perempuan tadi ya, 2. Minimal MGA itu kita bandingkan 2 kategori Pak. Ya, 2 kategori kita bandingkan. Ya. Jadi kalau hanya 1 kategori memang agak kesulitan kita Pak. Ya, maksud saya respondennya 1, tetapi studi kasusnya 2. Apakah bisa seperti itu digolongkan MGA? Mau kita bentukkan kategori apa, Pak?
Yang satu misalkan studi kasusnya di Grab, yang satunya di GoFood misalnya, atau GrabFood dengan GoFood. Oh, kalau itu perbandingannya. Bisa nggak, Pak? Bisa. Bisa ya, Pak ya? Ya, bisa sekali, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Berarti itu sudah masuk ke kelompok MGA ya, Pak? Betul. Ya, walaupun respondennya cuma satu. Betul. Ya. Terima kasih, Pak Teguh. Oke. Terima kasih, Bu Vanessa. Iya, Bapak. Ada satu lagi, Pak, pertanyaan. Untuk variabel intervening. Pak Kader. Oh ya, maaf Pak Teguh, balik lagi Pak Teguh. Ya. Apakah bisa di running secara bersamaan Pak Teguh dua grup sampel yang berbeda? Di PLS itu bisa di running satu kali tidak Pak Teguh? Secara bersamaan dua grup sampel yang berbeda, misalnya grup pertama umur, grup kedua lokasi misalnya gitu. Atau harus satu-satu grup gitu, Pak? Harus satu-satu itu, Pak. Oh, harus satu-satu ya? Ya, harus satu-satu. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi mungkin? Pak Anwar, raise hand. Boleh untuk langsung bertanya. Bapak, izin bertanya. Ya. Saya di aplikasi coba memahami alur-alur. Nah, kalau di GMA ini kan panahnya, start my video, baiklah. Jadi kalau di Amos itu ada dua panah timbal balik gitu loh, Pak. Nah, kalau seandainya di Smart PLS ini saya menemukan satu anak panah tanpa satu jalur gitu, satu arah. Kalau yang dua arah itu lihatnya kalau di Smart PLS itu di sebelah mana aja, Pak? Terima kasih. Oke, Pak Anwar. Tadi sekilas saya terangkan perbedaan antara yang di CBSEM dengan yang di PLS-SEM dan di GSCA. Cuman yang pertanyaan Pak Anwar tidak saya jelaskan lagi. Ya. Karena Pak Anwar bertanya, ya saya jelaskan. Yang CBSEM itu mampu mengolah analisis data penelitian yang sifatnya bolak-balik atau resiprokal, ya, atau dua panah, ya, dua panah itu disebut dengan resiprokal atau bolak-balik bahasa Indonesianya. Sedangkan di PLS itu ya hanya mampu mengolah data yang sifatnya rekursif. Ya, rekursif artinya hanya searah saja. Ya, kalau mau yang bolak-balik juga bisa juga dengan namanya GSCA. Ya, GSCA itu sama dengan kemampuannya sama dengan CBSEM. Ya, jadi yang tidak ada di PLS itu ada di GSCA. Begitu Pak Anwar. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Teguh. Ya, sama-sama, Pak. Pak Teguh, Ya. Pak Adi tadi bertanya lagi. Artinya analisis MGA ini digunakan untuk hipotesis komparatif. Ya, benar sekali Pak Adi. Baiklah, Pak, ada yang ingin bertanya lagi? Bisa dilanjutkan Pak Teguh. Sudah habis materinya Bu Vanessa? Sudah habis ya Pak. Ya, tutup saja. Baiklah. Terima kasih Bapak Teguh telah menyampaikan materi
pada malam hari ini. Alhamdulillah telah selesai acara webinar PKM pada malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Sally, Ketua LPPM Universitas Sumatera Selatan, narasumber kita Bapak Teguh Imam Santoso, dan seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Untuk peserta, jangan lupa LID membuka seminar berbayar, offline dan online, mengenai SEM Smart PLS dengan narasumber Bapak Teguh Iman Santoso. Untuk informasi akan kami share via Facebook dan Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak